Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ananda semua. Semoga semuanya dalam keadaan sehat serta berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya Ananda semua jangan lupa untuk selalu menjaga protokol kesehatan. Stay at home, jangan keluar rumah apabila tidak penting, serta jangan lupa mencuci tangan, menggunakan masker dan menggunakan hand sanitizer apabila keluar rumah dengan urusan yang sangat penting. Kita masuk pada pelajaran pendidikan agama Islam. Masih pada bab Asmaul Husna bagian kedua, lanjutan dari pertemuan kita yang ketiga. Nah, ini adalah pertemuan kita yang keempat ya Ananda. Semoga Ananda semua tidak bosan-bosan kembali bertemu dengan Ustazah. Nah, kita akan segera memulai pelajaran. Sebelumnya silahkan Ananda membaca basmalah, Al-Fatihah serta doa belajar ya. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, pembelajaran kita mulai. Minggu lalu kita sudah mempelajari 3 poin. Yang pertama ada iman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua pengertian Asmaul Husna, dan yang ketiga penjelasan makna Asmaul Husna, yakni Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Nah, sebelumnya kita baru membahas sampai Al-Khabir ya Ananda. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan masih pada poin C, yakni dimulai dari As-Sami dan Al-Basir, kemudian dilanjutkan poin D dan poin E. Nah, langsung saja. Yang ketiga ada As-Sami atau Maha Mendengar. Allah memiliki sebutan nama As-Sami yang artinya Maha Mendengar, yang berarti bahwa Allah Maha mendengar segala sesuatu yang ada di bumi maupun di langit sekalipun pelan suaranya. Pendengaran pada makhluk adalah dengan perantaraan telinga, yang suatu waktu akan hilang daya dengarnya apabila alatnya rusak. Tetapi pendengaran pada Allah tidak demikian. Allah mendengar tanpa perantaraan telinga, baik yang lahir maupun yang batin. Jadi, pendengaran menurut Allah Subhanahu wa taala ialah suatu ibarat tentang sifat yang dengannya tersingkap kesempurnaan sifat-sifat buatannya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan pendengaran tidak lain tidak bukan melainkan agar kita mendengarkan ayat-ayat Al-Qur'an serta memahami maknanya. Dengan demikian kita akan memperoleh hidayah dan diridai Allah Subhanahu wa taala. Menjadi hamba Allah yang Maha Mendengar. Seorang hamba Allah yang meneladani sifat Allah As-Sami bukan hanya harus pandai dan tekun mendengar, tetapi juga memperhatikan kode etik terhadap pendengarannya. Ia hanya mendengarkan apa yang benar, halal, patut, dan baik untuk didengar. Mereka mendengarkan dengan sesama bila Al-Quran itu dibaca, meresapi dan merenungi maknanya, selanjutnya mengikuti perintah-perintah yang didengarnya. Yang keempat ada Al-Basir atau Maha Melihat. Allah memiliki sebutan nama Al-Basir yang artinya Maha Melihat. Allah Maha melihat segala sesuatu yang ada di alam ini, baik yang tampak maupun yang tersembunyi, lahir maupun batin, besar maupun kecil, dan keseluruhan serta detailnya. Tidak ada satupun yang terlepas dari penglihatan Allah, sebagaimana firman-Nya dalam Al-Quran surah Yunus ayat 61 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma takunu fi sya'nin wa ma tatlu minhu min Qur'anin wa la ta'malun min 'amalin illa kunna 'alaikum syuhudan idh tufiduna fihi wa ma ya'zubu an rabbika min mithqali dzarrah fil ardi wala fis sama'i wala asghara min dzalika wala akbara illa fi kitabim mubin, yang artinya kamu tidak berada dalam suatu keadaan dan tidak membaca suatu ayat dari Al-Quran dan kamu tidak mengerjakan suatu pekerjaan melainkan kami menjadi saksi atasmu di waktu kamu melakukannya. Tidak luput dari pengetahuan Tuhanmu biarpun sebesar zarrah di bumi ataupun di langit. Tidak ada yang lebih kecil dan tidak pula yang lebih besar dari itu, melainkan semua tercatat dalam kitab yang nyata atau Lauhul Mahfuz. Menjadi hamba Allah yang Maha Melihat. Seorang hamba yang meneladani sifat Allah Al-Basir hendaknya menyadari bahwa mata dan penglihatan yang telah dianugerahkan Allah kepadanya memiliki kode etik yang harus dijaga dan diperhatikan. Mata harus dipergunakan untuk melihat yang benar, halal, apa yang perlu dan baik untuk dilihat agar kehormatan diri dapat dijaga, tidak merasa resah dan gelisah melihat orang lain maju, tapi justru merasa iba dan membantu saudaranya ketika melihat orang lain membutuhkan bantuan. Selanjutnya juga harus menyadari bahwa Allah senantiasa melihatnya dalam keadaan apapun, maka berhati-hatilah dalam berbuat, karena segala perbuatan yang kita lakukan akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Kita masuk poin D, hikmah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala.
Orang yang di dalam dirinya tertanam sifat keimanan kepada Allah, maka akan melahirkan aktivitas yang menuntun sikapnya dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya, yang pertama, lahirnya potensi tauhid. Orang yang beriman dalam menghadapi berbagai persoalan dan peristiwa yang terjadi dalam kehidupan diyakini bahwa semua itu atas kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, melahirkan sikap baik sangka. Orang yang beriman kepada Allah akan memiliki sikap baik sangka dan sikap yakin bahwa setiap persoalan dan peristiwa yang terjadi mengandung hikmah. Yang ketiga, lahirnya sikap tabah. Orang yang beriman kepada Allah akan memiliki sikap tabah dalam memahami, mengkaji, mencermati hikmah-hikmah yang tersembunyi di balik persoalan dan kejadian. Yang keempat, lahirnya sikap tawakal. Mereka yang beriman kepada Allah yakin bahwa upaya dan ikhtiar yang dilakukan secara optimal pasti akan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, terlepas dari akhlak tercela. Orang yang beriman kepada Allah akan terlepas dari sikap merasa dirinya paling baik di antara makhluk Allah lainnya. Dan yang keenam, terhindar dari kemusyrikan. Nah, poin E yaitu perilaku yang mencerminkan ketaatan kepada Allah dan meneladani Asmaul Husna. Sebagai orang yang beriman, kita harus melakukan suatu perbuatan baik, maka harus diniatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini harus kita lakukan agar semua aktivitas tersebut menjadi amal solih kita. Contohnya, saat kita mau belajar, kita niat untuk ibadah, yaitu menuntut ilmu. Nah, menuntut ilmu itu wajib bagi setiap orang, sehingga hasil dari belajar kita ada dua, yaitu pertama, memperoleh ilmu yang berguna di dunia, dan yang kedua, memperoleh pahala karena memenuhi perintah agama. Keadaan hati akan tercermin dari sikap dan tingkah laku dalam kehidupan sehari-hari. Jika kita telah berislam dan beriman, kita harus meyakini juga bahwa segala tindakan kita selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya ini yang dapat Ustazah paparkan. Apabila ada hal yang kurang jelas, boleh langsung ditanyakan ya Ananda. Sebelum kita akhiri, mari kita perbanyak istighfar dan membaca hamdalah. Astaghfirullahalazim, 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 alhamdulillahirabbil alamin. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.